Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Cahaya Apps 284 Jian Chen vs Pendekar Alam Raja 2. Xiao Yan menghindari serangan pedang Jian Chen beberapa saat sebelum mulai menyerang balik. Permainan goloknya sangat cepat dan memiliki variasi gerakan yang sulit ditebak. Menghadapi serangan demikian, Jian Chen tetap tenang. Ia menangkis beberapa serangan golok lawannya dan sebagian lainnya ditahan oleh pedang Asura. Menyaksikan Jian Chen berhasil mengimbangi kecepatan golok Xiao Yan, kembarannya yaitu Xiao Yun merasa terkejut melihat hal tersebut dari jauh. Dia bisa mengimbangi kecepatan golok kakak, menunjukkan kekuatannya berada di alam langit tahap puncak, bahkan bisa jadi lebih. Xiao Yun menoleh pada Yang Tian yang berdiri di sampingnya. Apa kau yakin di kekaisaran ini tidak ada pendekar alam raja seperti kita? Sejauh yang kutahu dan secara umum memang demikian. Jagoan nomor 1 Kekaisaran Naga saja hanya berada di alam langit tahap puncak. Yang Tian menjawab. Biarpun Yang Tian masih terlihat tenang, ia juga sedikit bereaksi melihat pertarungan Jian Chen. Satu-satunya jawaban yang ia pikirkan ketika Jian Chen dapat mengimbangi kecepatan Xiao Yan adalah karena pendekar misterius itu memiliki pengalaman bertarung yang luas. Berbeda dengan reaksi Yang Tian dan Xiao Yun, Xiao Yan justru semakin berantusias ketika Jian Chen dapat dengan mudah mengimbangi kecepatan goloknya. Benar-benar menarik. Sudah lama sekali aku tidak bertarung dengan seseorang yang mengimbangi kecepatan golokku ini. Kau adalah orang ke-11 yang berhasil mengimbangi gerakan teknikku. Xiao Yan tertawa antusias sebelum menaikkan ritme kecepatan goloknya. Jian Chen mengerutkan dahi ketika golok Xiao Yan mulai sulit dihindari. Terpaksa semua serangan pria itu ia tahan dengan pedangnya. Bukan hanya cepat, tetapi ayunan golok Xiao Yan juga kuat. Jika itu orang lain, mungkin tangan mereka akan gemetar ketika menahan serangan goloknya terus-menerus. Bukan hanya refleksmu kuat, tetapi kau juga memiliki pusaka yang bagus. Harus kuakui kau memang cukup mengesankan. Xiao Yan bisa melihat pedang Jian Chen tidak mengalami kerusakan setelah goloknya beradu berulang kali. Jian Chen menyipitkan matanya. Meski teknik golok Xiao Yan sangat tinggi, namun ia merasakan ada kekurangan dari teknik tersebut. Dugaan Jian Chen memang tidak salah. Teknik Xiao Yan memang harus digunakan oleh dua orang secara bersamaan. Ketika teknik itu dilakukan oleh ia dan adiknya, maka teknik golok Xiao Yan akan terlihat sangat sempurna. Kau bisa berpikir dalam kondisi seperti ini. Kupuji keberanianmu. Xiao Yan tersenyum sinis lalu menaikkan kecepatan goloknya dengan serius. Kecepatan golok Xiao Yan semakin sulit diikuti oleh mata Jian Chen sehingga Jian Chen memilih menyerangnya balik. Senyuman Xiao Yan memudar ketika serangan Jian Chen berhasil membuatnya di posisi bertahan, bahkan sedikit demi sedikit Jian Chen mulai memojokkannya. Jian Chen terus memainkan pedangnya lebih cepat lagi, membuat Xiao Yan jadi kewalahan. Tidak membutuhkan waktu lama hingga ia berhasil menorehkan luka pada pipi pria kembar itu. Hanya segini kemampuanmu. Harus kuakui kau terlalu mengecewakan. Jian Chen berkata dengan nada mengejek. Xiao Yan mengumpat dan emosinya memuncak. Ia memainkan goloknya lebih cepat lagi, tetapi serangan pedang Jian Chen membuat teknik goloknya jadi tak berkutik. Keduanya terus beradu jurus sampai Jian Chen melukai dada Xiao Yan dengan cukup besar. Xiao Yan segera mengambil jarak sebelum serangan pedang Jian Chen melukainya terlalu dalam. Pria kembar itu kini menyadari kekuatan Jian Chen yang berada di ranah alam raja. Kau, siapa kau sebenarnya?
Xiao Yan berkata lemas sambil memegang dadanya yang terluka. Ia buru-buru menghentikan pendarahannya dengan tenaga dalam. Jian Chen mendengus. Tidak menjawabnya. Jian Chen langsung mengikis jarak antar keduanya sambil mengayunkan pedang. Ia berniat menyerang Xiao Yan lebih jauh, namun sebuah gelombang energi tiba-tiba melesat ke arahnya dengan cepat. Jian Chen menahan gelombang energi itu dengan pedang Asura, namun tubuhnya tetap terpental beberapa meter. Bukan hanya sekali, tetapi gelombang energi itu menyerangnya berkali-kali hingga Jian Chen terpukul mundur cukup jauh dengan Xiao Yan. Jian Chen pastikan tetap tenang meski telah menahan gelombang energi tersebut. Bisa dibilang ia amat percaya diri dengan kekuatan pedang Asura. Saat itulah Jian Chen melihat pelaku yang melepaskan gelombang energi itu, yaitu dua alam raja yang terakhir. Xiao Yun dan Yang Tian terkejut ketika melihat kekuatan Jian Chen yang berhasil memojokkan Xiao Yan, dan mereka dikejutkan kedua kalinya dengan Jian Chen yang berhasil menahan gelombang energi mereka dengan begitu mudah. Yang Tian tidak lagi meremehkan kekuatan Jian Chen, bahkan ia menganggap Jian Chen adalah ancaman yang berbahaya baginya. Sebab itu keduanya langsung turun tangan untuk menghadapi Jian Chen. Menurutnya Jian Chen tak bisa dibiarkan hidup atau Kekaisaran Qilin akan kesulitan saat berperang nanti. Tentu saja Yang Tian juga terkejut dengan kekuatan Jian Chen bisa ada di Kekaisaran Naga, sementara ia yakin pemuda itu tidak pernah terdengar oleh dunia persilatan di sini. Kakak, kau tidak apa-apa. Xiao Yun terlebih dulu memeriksa kondisi saudaranya. Aku baik-baik saja. Meski ini luka dalam tetapi tidak sampai membahayakan nyawaku. Xiao Yan kemudian menelan sebuah pil penyembuh agar lukanya lebih cepat pulih, sementara Xiao Yun membantunya dengan mengalirkan tenaga dalam pada kakaknya. Jian Chen mengerutkan dahinya saat melihat Xiao Yun dan Xiao Yan yang memiliki wajah yang sama. Sesaat ia teringat dengan 5 gadis kembarnya yang memiliki wajah seiras. Yang membedakan adalah 2 orang kembar di depannya sudah berumur cukup tua. Kupikir kalian tidak akan pernah muncul sampai aku membunuh salah satu di antara kalian. Jian Chen menepuk pundaknya dengan pedang Asura. Karena kalian sudah datang, jadi aku tidak harus menahan kekuatanku lagi. Jian Chen tiba-tiba melepaskan gelombang cahaya pada ketiga musuhnya. Gelombang itu begitu cepat. Dalam satu kedipan mata ia sudah berada di dekat lawannya. Yang Tian yang di posisi paling depan terkejut dan langsung buru-buru mengangkat tongkat pusakanya untuk menahan gelombang cahaya Jian Chen. Nyatanya Jian Chen tidak berhenti sampai di sana. Ia kembali melepaskan gelombang cahaya berulang kali sambil bergerak ke arah mereka. Yang Tian mengumpat. Ia mengalirkan tenaga dalam pada tongkatnya untuk menahan gelombang pedang itu. Ekspresi Yang Tian memburuk saat serangan Jian Chen berhasil membuat pusaka kesayangannya mengalami retakan halus. Belum sempat ia mengambil nafas, Jian Chen sudah berada di dekatnya sambil mengayunkan pedang. Yang Tian merapatkan gigi. Ia menggunakan tongkatnya untuk menahan ayunan pedang Jian Chen. Keduanya beradu jurus beberapa saat dengan Jian Chen yang mengungguli, tetapi tidak berangsur lama karena Xiao Yan telah berhasil menyembuhkan lukanya dengan cepat sehingga saudara kembar itu langsung ikut dalam pertarungan. Jian Chen menahan nafasnya saat menghadapi ketiga pendekar alam raja sekaligus. Ia mengalirkan tenaga dalam pada pedang Asura yang membuat pedang tersebut bercahaya keemasan. Episode sebelumnya, Eps 283, Jian Chen vs Pendekar Alam Raja. Episode berikutnya, Eps 285, Jian Chen vs Pendekar Alam Raja 3.
285. Jian Chen vs Pendekar Alam Raja 3. Melawan 3 pendekar alam raja membuat Jian Chen sedikit kerepotan. Apalagi permainan golok Xiao Yan dan Xiao Yun yang saling mengkoordinasi satu sama lain. Kedua pria kembar itu jelas sangat berpengalaman dalam bertarung bersama. Bukan hanya membuat Jian Chen di posisi bertahan tetapi juga membuatnya tak bisa menyerang balik. Belum lagi teknik permainan tongkat yang Tian yang tinggi. Setiap ayunan tongkatnya seperti mengalir bagai air. Serangan ketiganya cukup membuat Jian Chen di posisi bertahan. Untungnya pedang Asura adalah pusaka kuat yang kokoh. Meskipun beradu benturan beberapa kali, pedang Jian Chen tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Apa hanya segini kemampuan atau kau hanya ingin berkata mengejek lagi? Xiao Yan berkata sinis. Ia sangat dendam pada Jian Chen karena telah berhasil melukainya cukup parah. Jian Chen mengerutkan dahi. Ia bisa merasakan Xiao Yan amat percaya diri dengan dibantu 2 alam raja di sisinya. Jian Chen tertawa mengejek. Kupikir pendekar Kekaisaran Qilin sangat kuat dibandingkan dengan Kekaisaran Naga, sebab itu aku sedikit khawatir dengan peperangan Kekaisaran ini, tetapi sepertinya dugaanku salah. Aku terlalu memandang tinggi kalian. Jian Chen menggeleng pelan dengan wajah seolah-olah menunjukkan kekecewaan. Hal tersebut membuat Xiao Yan semakin diburu emosi. Yang Tian dan Xiao Yun juga bereaksi buruk mendengar penuturan Jian Chen. Sepanjang hidup ketiganya, baru pertama kali ini ada seseorang yang memandang diri mereka rendah. Memang yang dilakukan ketiganya termasuk mengeroyok lawan, tetapi mereka tidak melakukan ini setiap pertarungan kecuali jika dalam keadaan terpaksa. Jangan terlalu arogan. Aku belum menggunakan kekuatan penuhku. Xiao Yan merapatkan giginya kesal. Pria itu semakin bernafsu untuk membunuh Jian Chen. Xiao Yan dan Xiao Yun melakukan perubahan jenis pada senjata goloknya, membuat pusaka mereka dialiri elemen petir yang ganas. Setiap ayunan goloknya yang ditahan akan menimbulkan panah listrik yang menghujam pada tubuh Jian Chen. Xiao Yan dan Xiao Yun mengerutkan dahi saat mendapati Jian Chen tidak bereaksi dengan panah listrik yang mengenai tubuhnya. Seharusnya hal tersebut akan membuat tubuh lawannya tersengat atau setidaknya tidak bisa digerakkan. Jian Chen tersenyum sinis menyadari ke arah mana pikiran 2 lawannya. Ketika panah listrik mengenainya, Jian Chen akan melakukan perubahan jenis petir ke seluruh tubuhnya agar listrik itu tidak bereaksi. Dengan mengalirkan tegangan listrik yang sama, maka Jian Chen dapat menetralkan petir yang mengenai tubuhnya. Jian Chen tiba-tiba mengalirkan tenaga dalam yang besar pada pedang Asura yang membuat pedangnya semakin bercahaya keemasan. Insting Xiao Yan dan Xiao Yun mendadak memberikan sinyal bahaya. Mereka buru-buru mengambil jarak dengan Jian Chen, tetapi Jian Chen tidak membiarkan itu terjadi. Ia mengayunkan pedangnya yang menimbulkan gelombang cahaya yang lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang cahaya itu tidak bisa keduanya hindari karena jaraknya terlalu dekat sehingga mereka menahannya dengan pusaka golok mereka. Biarpun berhasil, tetapi mereka terdorong cukup jauh akibat gelombang cahaya Jian Chen. Kedua saudara kembar itu merasakan sensasi nyeri pada senjata goloknya akibat menahan serangan tersebut. Belum lagi pusaka mereka mengalami retakan yang hebat. Semua orang yang melihatnya membuka mulutnya tidak percaya. Mereka yang berpikir Jian Chen akan tamat justru sekarang di posisi berbeda. Pasukan Kekaisaran Qilin tak kalah terkejut menyaksikan hal tersebut. Mereka sudah mengetahui kekuatan tetua Xiao bersaudara dan mereka yakin
di Kekaisaran Qilin sekalipun hanya sedikit yang membuat keduanya bisa terpojok seperti ini, yaitu Yang Mulia Kaisar Qilin. Mengetahui ada sosok kuat di Kekaisaran yang mereka remehkan membuat pasukan Kekaisaran Qilin mengubah pikirannya. Awalnya mereka menganggap Kekaisaran Naga hanyalah sebuah kekaisaran kecil yang mudah ditaklukkan mengingat ilmu bela diri kekaisaran ini sangat rendah. Apalagi mengingat tidak ada pendekar alam raja di sini, sementara di Kekaisaran Qilin pendekar di ranah tersebut bukanlah sesuatu kata yang asing. Sebenarnya sejak awal ada konflik atau tidak, Kekaisaran Qilin memang sudah berniat menguasai kekaisaran ini untuk menyatukan menjadi satu kekaisaran. Namun rencana mereka harus dilakukan lebih cepat dari waktu yang seharusnya setelah mendengar Kekaisaran Naga mempunyai sumber daya yang tinggi. Kekaisaran Qilin takut Kekaisaran Naga menjadi ancaman jika dibiarkan terlalu lama. Kekuatan mereka bisa jadi menyaingi Kekaisaran Qilin jika dibiarkan beberapa tahun saja. Melihat perhatian Jian Chen sedang terfokus pada hal lain, Yang Tian tiba-tiba bergerak bagai teleportasi dan muncul di belakang Jian Chen. Yang Tian melepaskan pukulan tongkat berkekuatan tinggi yang bisa menghancurkan tulang pendekar seperti mematahkan lidi. Ayunan tongkat itu mengarah pada leher Jian Chen, namun saat sesenti lagi mengenainya, Jian Chen tiba-tiba menahan tongkat itu dengan punggung tangannya. Serangan tongkat yang cukup kuat. Jian Chen tersenyum tipis lalu melirik ke belakang. Telapak tangannya sedikit sakit akibat menahan serangan tersebut. Jika bukan karena sisik naga langitnya, mungkin tulang pergelangan tangannya akan patah. Yang Tian terpana melihat kejadian tersebut. Baru kali ini ada seseorang yang bisa menahan tongkatnya seperti Jian Chen lakukan. Padahal ayunan tongkat Yang Tian terkenal dengan kekuatannya yang bisa meremukkan tulang. Jian Chen membalikkan badan sebelum memberikan serangan tendangan pada perut Yang Tian saat pria sepuh itu masih melamun. Yang Tian merasakan organ tubuhnya pindah tempat ketika tendangan Jian Chen mengenainya. Ia tidak menyangka Jian Chen akan memberikan serangan tendangan cukup tinggi. Jian Chen mendengus sebelum kembali menggunakan ilmu tendangan lainnya. Salah satu tendangan akhirnya berhasil mengenai dada pria itu, membuatnya meringis kesakitan. Tendangan berbeda mengayun ke arah wajahnya. Yang Tian sama sekali tidak dapat menebak arah tendangan Jian Chen sehingga kaki Jian Chen dengan telak mengenai wajahnya. Yang Tian terdorong beberapa meter. Ia mengelus wajahnya yang ditendang Jian Chen sebelum meludahkan sesuatu dari mulutnya. Yang Tian tersentak kaget ketika melihat gigi-giginya sudah terlepas dari tempatnya. Saat melihat ke arah Jian Chen, ia menemukan pemuda itu tertawa mengejek. Emosi Yang Tian memuncak. Matanya beringas diikuti nafsu membunuh yang kuat. Yang Tian ingin mencabik-cabik tubuh Jian Chen hingga 10 bagian sekarang juga. Yang Tian memberikan instruksi pada 4 pendekar alam langit yang semenjak tadi menonton. 4 pendekar alam langit hanya bisa mengumpat dalam hati. Ia sudah tidak memiliki keberanian melawan Jian Chen setelah melihat kemampuannya yang tinggi. Tapi di sisi lain mereka juga tak bisa menolak perintah Yang Tian yang selaku petinggi dari pilar Kekaisaran Qilin. Xiao Yan dan Xiao Yun sudah bergerak dan menyibukkan Jian Chen kembali. Yang Tian tidak menunggu lagi. Ia dan beserta 4 pendekar alam langit langsung menyerang Jian Chen bersama-sama. Episode sebelumnya. Eps 284. Jian Chen vs Pendekar Alam Raja 2. Episode berikutnya. Eps 286. Jian Chen vs Pendekar Alam Raja 4. Eps 286.
Jian Chen vs Pendekar Alam Raja 4. Jian Chen memang bisa menandingi 3 alam raja sekaligus, namun akan berbeda cerita jika 4 alam langit mulai ikut menyerangnya secara bersamaan. 4 pendekar alam langit tersebut menyerang Jian Chen saat mereka menemukan celah, sementara 3 alam raja membuatnya sibuk terus-menerus. Xiao Yan dan Xiao Yun kali ini menggenapkan seluruh kekuatan mereka. Tidak lagi menahan kekuatannya. Terlihat keduanya sangat fokus dalam menyerang serta mengubah teknik goloknya menjadi sebuah teknik pembunuh. Yang Tian tidak kalah sama. Permainan tongkatnya bagai air mengalir tanpa henti yang terus terayun pada Jian Chen. Belum lagi kekuatan ayunan pria sepuh itu selalu lebih kuat dari ayunan sebelumnya. Mengenainya akan membuat tulang mereka patah. Jian Chen menahan nafasnya. Ia tidak lagi menahan semua serangan mereka, melainkan mencoba menghindarinya. Serangan dari berbagai arah tersebut sulit Jian Chen tahan seluruhnya. Melawan ke-7 pendekar tingkat tinggi sekaligus jelas bukan hal mudah untuk kau lawan sekarang. Apa kau bisa melawan mereka semua? Lily bertanya dari pikiran Jian Chen. Ia paling menyadari situasi pemuda itu dari siapapun. Melawan ketiga alam raja bukanlah hal yang sulit, tapi membunuh mereka adalah perkara berbeda. Butuh sebuah trik untuk melakukannya. Jadi apa kau bisa melawan ke-7 pendekar itu sekaligus? Jian Chen tidak menjawab. Sejujurnya ia sedikit menyesal tidak membunuh 4 alam langit yang tersisa. Mungkin situasinya tidak akan seperti sekarang. Serangan ke-7 lawannya membuat Jian Chen terpojok. Tangannya yang memegang pedang Asura sudah gemetar bercampur rasa nyeri saat menahan serangan lawannya secara terus-menerus. Hei! Apa kau bisa mengatasi mereka? Aku sekarang sedang bertanya padamu. Lily berujar protes melihat Jian Chen tidak menjawabnya. Jawaban Lily lagi-lagi tidak gubris pemuda itu. Membuat gadis itu jadi memasang wajah cemberut. Ketika pertarungan Jian Chen semakin sengit, suara ledakan keras tiba-tiba terdengar dari sudut arah langit. Jian Chen tersenyum lebar melihat ledakan tersebut yang berasal dari kembang api yang Miulin lepaskan. Kembang api barusan sekaligus tanda gadis itu telah menyelesaikan misinya. Saat perhatian Jian Chen tertuju pada kembang api, Xiao Yan mendengus kesal sebelum meningkatkan kecepatan goloknya yang berhasil melukai tubuh Jian Chen dengan luka dalam. Tidak habis di sana. Salah satu pendekar alam langit yang menggunakan senjata pedang tidak meninggalkan kesempatan tersebut dan langsung menusukkan pedangnya dari arah belakang. Pedang itu menghujam kuat ke arah jantung Jian Chen hingga menembus dadanya. Xiao Yan ingin mengakhiri nyawa Jian Chen di tangannya dengan menebas leher pemuda itu. Ia mengerutkan dahi saat melihat Jian Chen masih tersenyum dengan jantungnya yang sudah tertusuk. Xiao Yan mempunyai firasat buruk. Ia buru-buru mengayunkan goloknya, namun saat hendak melakukannya tiba-tiba tubuh Jian Chen meledak menjadi ribuan kupu-kupu yang indah. Xiao Yan bergerak mundur, begitu juga pendekar alam langit yang menusukkan pedangnya pada jantung Jian Chen. Mereka tampak terkejut dengan apa yang mereka lihat. Bukan Xiao Yan saja, tetapi Yang Tian dan saudaranya Xiao Yun juga sama terkejutnya menyaksikan kejadian tersebut. Tubuh Jian Chen benar-benar telah hilang dari pandangan mereka dan kini ribuan kupu-kupu yang bersayap biru telah mengisi area sekitarnya. Apa ini? Sebuah sihir? Tidak mungkin. Kupu-kupu ini benar-benar hidup sungguhan. Kemana dia? Apa dia mungkin bukan manusia? 4 pendekar alam langit bertanya-tanya dengan fenomena di depannya, sementara Xiao Yan, Xiao Yun dan Yang Tian melihat kupu-kupu tersebut dengan penuh kewaspadaan.
Kemana dia sebenarnya pergi? Xiao Yan merapatkan giginya. Ia yakin Jian Chen belum mati dan kejadian kupu-kupu ini merupakan triknya belaka. Kupu-kupu tersebut jelas mencoba menarik perhatian musuh. Sebab itu Xiao Yan tampak awas melihat keadaan sekelilingnya. Kalian melihat kemana? Aku ada di sini. Di antara ribuan kupu-kupu itu, Jian Chen tiba-tiba muncul dari ruang hampa tepat di belakang Xiao Yan. Xiao Yan menahan nafas. Ia berbalik dan hendak menyerang Jian Chen dengan goloknya, tetapi pedang Jian Chen sudah terlebih dulu menuju ke arahnya. RGGH. Tangan Xiao Yan terlepas dari tempatnya usai Jian Chen berhasil memotong tangan kanannya. Bagaimana? Bagaimana kau melakukannya? Jian Chen tidak menjawabnya. Ia mengayunkan pedangnya sekali lagi dan kali ini tangan kiri Xiao Yan ikut terpotong. Tanpa peduli dengan pendarahan hebat Xiao Yan, Jian Chen kembali mengayunkan pedang Asura, tetapi kali ini terarah pada lehernya. Xiao Yan seketika berhenti bernafas. Jasadnya segera jatuh ke tanah dengan kepala terlepas dari badannya. Kejadian itu berlalu singkat. Xiao Yun bahkan belum sempat menolong Xiao Yan saat Jian Chen tiba-tiba dengan mudah mengambil nyawa kakaknya. Xiao Yun memang marah karena kematian kakaknya, tetapi ada emosi lain yang menyelimuti hatinya sekarang, yaitu ketakutan pada Jian Chen. Xiao Yun ingin menjaga jarak dengan Jian Chen, tetapi pemuda itu tiba-tiba sudah ada di dekatnya. Dalam sekali tebasan pada lehernya, Xiao Yun mengikuti kakaknya setelahnya. Ekspresi yang Tian berubah pucat. Ia sama sekali tidak bisa menarik nafasnya ketika Jian Chen membunuh dua Xiao bersaudara dengan begitu singkat. Tanpa peduli harga diri dan nama besarnya, Yang Tian berbalik dan mulai kabur saat Jian Chen disibukkan dengan membunuh 4 pendekar alam langit. Jian Chen tersenyum sinis melihat tingkah Yang Tian. Biarpun sudah sepuh, pria tua itu takut dengan kematian. Kau sudah datang ke sini, jadi jangan berharap bisa kembali. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam pada pedang Asura lalu menggunakan teknik pedang gerhana dari jarak jauh. Teknik pedang gerhana, angin matahari terbit. Pedang Asura Jian Chen melepaskan pedang angin yang melesat cepat ke arah Yang Tian. Yang Tian tidak mempunyai waktu untuk menghindar sehingga mencoba menahan serangan Jian Chen. Ia mengalirkan tenaga dalam pada tongkatnya agar dapat memblokir pisau udara tersebut. Nyatanya pisau udara Jian Chen kali ini dialiri tenaga dalam di luar perkiraan Yang Tian. Bukan hanya kuat tetapi pisau angin Jian Chen juga sangat tajam. Pisau udara tersebut dengan mudah membelah tongkat Yang Tian menjadi 2. Tidak sampai di sana pisau udara yang sama memotong tubuh Yang Tian seperti tahu. Jian Chen memejamkan mata saat lawan kuat terakhirnya sudah tewas. Aku tidak menyangka kau selama ini menyembunyikan kekuatan aslimu. Kau benar-benar lebih dari dugaanku. Lili yang bersama Jian Chen selama ini juga terkejut dengan kekuatan Jian Chen yang sebenarnya. Jian Chen tersenyum tipis. Aku tidak berniat menyembunyikannya, tetapi tidak ada alasan aku menggunakan seluruh kekuatanku. Kenapa kau tidak melakukannya sejak awal jika bisa membunuh mereka dengan mudah? Jian Chen menggeleng pelan. Tidak sesederhana itu. Aku harus memastikan Miulin dan lainnya berhasil menyelamatkan para tetua yang dipenjara. Seperti yang ku bilang, aku kesini bertugas untuk menarik perhatian musuh, jadi ketika misi Miulin selesai aku juga harus mengakhiri pertarungan ini. Lili membuka tutup mulutnya sebelum mengangguk mengerti. Ia kini lebih memahami arah pikiran Jian Chen.
Pandangan Jian Chen kemudian tertuju pada pasukan Kekaisaran Qilin yang menatap mereka dengan penuh ketakutan. Episode sebelumnya, Eps 285, Jian Chen vs Pendekar Alam Raja 3. Episode berikutnya, Eps 287, Kultivasi Dewa Cahaya. Eps 287, Hubungan. Kurasa ini adalah yang terakhir. Jian Chen mencekik salah satu pasukan Kekaisaran Qilin di tangannya sampai ia mengembuskan nafas terakhirnya. Selepas dirinya membunuh 3 tetua pilar Kekaisaran, pasukan Qilin yang tersisa mencoba angkat kaki dari klan Miu untuk menyelamatkan diri mereka dari Jian Chen. Jian Chen tentu saja tak tinggal diam. Ia menghadang dan menghabisi mereka yang tersisa. Sebenarnya Jian Chen tidak yakin membunuh semua pasukan Kekaisaran Qilin seluruhnya karena jumlah mereka yang relatif banyak, tetapi ia juga tidak terlalu peduli pada hal tersebut. Kalaupun ada pasukan yang berhasil kabur, itu adalah hal baik karena pasukan tersebut akan memberitahukan keberadaan sosok dirinya ke pemerintahan Kekaisaran Qilin. Jian Chen yakin dengan kekuatan yang ditunjukkannya pada mereka, pemerintahan Kekaisaran Qilin akan berpikir 2 kali untuk berperang melawan Kekaisaran Naga. Tentu saja Jian Chen tidak berharap peperangan bisa diberhentikan begitu saja, tetapi setidaknya Kekaisaran Naga mempunyai waktu untuk persiapan ke depannya. Setahu Jian Chen, yang mulai memicu peperangan di sini adalah Kekaisaran Qilin. Jian Chen berharap keberadaannya di sini akan diperhitungkan oleh mereka. Jian Chen kembali terbang ke klan Miu sesudah ia mengejar para pasukan Qilin yang sudah kabur keluar perbatasan klan. Setidaknya ia sudah pergi 1 jam untuk menghabisi pasukan Kekaisaran Qilin yang berlari ke berbagai arah. Keberadaannya ke sana membuat sebagian petugas klan Miu ketakutan, apalagi para warga yang berpikir Jian Chen berniat jahat pada klannya tanpa tahu apa yang terjadi sebenarnya. Di tengah perjalanan terbangnya, ia mendapati ada kehebohan yang terjadi di tengah pemukiman penduduk klan Miu. Jian Chen mengerutkan dahi ketika ada seorang pria yang sudah tua berteriak lantang pada petugas klan yang kini telah mengelilinginya. Pria tua itu mengancam akan membunuh wanita yang disanderanya jika para petugas berani maju. Setelah beberapa saat mengamati di atas langit, Jian Chen kemudian memahami apa yang terjadi. Pria tua itu adalah tetua klan Miu yang berkhianat sebelumnya, Miu Xian. Jian Chen pernah mendengar dari Miu Lin bahwa sebab muasal klan Miu dikudeta karena ada campur tangan dari pemerintah klan Miu itu sendiri. Miu Xian sekarang hendak ditangkap oleh petugas klan atas ulahnya. Pria tua itu hanya memiliki kekuatan di ranah alam kehidupan. Menangkapnya bukan hal sulit bagi petugas klan Miu sekalipun. Para penduduk di sekitarnya tampak tidak mengerti dengan situasi yang terjadi, namun satu hal, mereka takut wanita yang disandera Miu Xian terbunuh. Tetua Xian, menyerahlah. Kejahatanmu sudah tak bisa dimaafkan lagi. Jika kau berbuat sesuatu pada perempuan itu, maka nyawamu akan melayang sekarang juga. Pemimpin petugas itu yang berada di ranah alam bumi berseru lantang. Dulu ia amat menghormati Miu Xian, namun sekarang sikapnya berubah. Ia sangat membenci pria tua itu. Jika bukan karena perintah dari Miu Fan, ketua klannya, sudah dari tadi ia mencabut senjatanya dan membunuh Miu Xian. Apa kalian tidak peduli pada wanita ini? Aku akan membunuhnya jika kau berani maju. Miu Xian merapatkan giginya. Jelas ia tidak menyangka situasinya bakal seperti ini. Bukan hanya ia kehilangan jabatannya,
Miu Xian justru jadi buronan klan. Selepas Jian Chen berhasil membunuh 3 pendekar kuat dari Kekaisaran Qilin, Miu Xian tidak punya pilihan lain selain ikut kabur bersama pasukan Qilin. Namun baru berselang lama ia berlari. Keberadaannya sudah diincar oleh petugas klan yang sudah mengamatinya sejak lama. Tak punya jalan keluar. Akhirnya Miu Xian menangkap salah satu perempuan di tengah jalan umum lalu mencoba menyanderanya. Tetua Xian, jika kau tidak lepaskan perempuan itu sekarang juga, jangan salahkan aku menggunakan kekerasan. Pemimpin petugas itu berkata tinggi. Ia tak segan-segan akan bertindak jika Miu Xian tidak melepaskan sanderannya. Miu Xian menjadi panik. Ia merasa perempuan yang disanderanya tidak berpengaruh pada petugas itu, bahkan merasa tidak peduli. Sepertinya mereka sudah sangat murka pada kejahatannya. Miu Xian mulai berpikir berbagai cara untuk lolos dari situasi tersebut, namun belum sempat ia bersiasat. Jian Chen sudah turun di belakangnya. Ekspresi Miu Xian berubah pucat saat melihat wajah Jian Chen. Tanpa harus menunggu reaksinya, Jian Chen memukul tengkuk leher pria tua itu hingga tak sadarkan diri. Seketika Miu Xian pingsan di detik itu juga. Perempuan yang disanderanya buru-buru menjauh karena takut akan ditangkap lagi. Melihat yang membantunya adalah pendekar yang menyelamatkan klan mereka, para petugas itu langsung memberikan hormat pada Jian Chen. Terima kasih Tuan Pendekar. Dia adalah pengkhianat yang telah membuat klan Miu dalam keadaan seperti ini. Pemimpin petugas itu membungkukkan badannya. Jian Chen mengangguk pelan tanpa sepatah kata pun. Ia kemudian melanjutkan terbangnya ke arah pemerintahan klan Miu untuk bertemu Miu Lin di sana. Melihat Jian Chen pergi membuat petugas tersebut bernafas lega. Entah kenapa ia merasa sedikit ketakutan saat di dekat Jian Chen. Lili meminta Jian Chen untuk menyerap kultivasi 3 alam raja yang dibunuhnya. Hal itu membuat ia sedikit lambat menuju kawasan pemerintahan. Bagaimana? Apa kekuatanmu sudah meningkat? Jian Chen bertanya sesudah menyerap kultivasi yang Tian. Walau hanya bertambah sedikit, tetapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Lili mengangguk pelan. Terima kasih. Jian Chen batuk pelan dan menghentikan laju terbangnya. Apa yang kau bilang tadi? Terima kasih. Jian Chen mengorek telinganya. Takut bermasalah atau sejenisnya. Selama ini baru pertama kali gadis itu mengucapkan terima kasih dengan inisiatifnya sendiri. Apa ada yang salah ketika aku mengucapkan demikian? Lili menyipitkan matanya. Tidak, bukan begitu maksudku, tetapi ini sedikit aneh. Kau tahu, dulu kau selalu memandang tinggi dirimu. Sombong. Berucap terima kasih saja seolah menurunkan harga dirimu yang selangit itu. Apa kau bilang? Siapa yang kau bilang sombong? Aku tidak sombong. Waktu itu aku hanya berbicara fakta. Bagaimanapun aku ini Tuan Putri sementara kau adalah manusia biasa. Sudah sewajarnya aku bertindak demikian. Lili mendengus keras. Jadi apa yang membuatmu sekarang harus berubah? Jian Chen menaikkan satu alisnya. Anggap saja kau sudah diakui Tuan Putri ini sebagai bawahan yang setia. Sebab itu aku berterima kasih sekarang. Jian Chen mengumpat. Ia menarik kata-katanya saat bertanya pada gadis itu. Jian Chen tidak melanjutkan bicaranya melainkan melanjutkan terbang sementara Lili tertawa kecil melihat reaksi tersebut. Jelas ia hanya bercanda berbicara demikian. Hubungan Jian Chen dan Lili memang sudah berubah dibandingkan sejak awal keduanya bertemu. Lili bahkan sudah tidak protes lagi disebut
Lily, oleh Jian Chen, padahal dulu gadis itu amat marah dipanggil demikian. Tentu saja Jian Chen juga menyadari hal tersebut. Lily sudah berulang kali menyelamatkan nyawanya. Bisa dibilang ia juga percaya pada gadis itu sepenuhnya. Kalau Lily memang benar-benar berniat jahat padanya, Jian Chen yakin gadis itu sudah dari dulu melakukannya. Dengan kekuatannya tidak sulit bagi Lily mengalahkan Jian Chen. Kenyataannya gadis itu sampai sekarang tidak bertindak demikian. Justru ia malah membantunya. Episode sebelumnya. Eps 286. Jian Chen vs Pendekar Alam Raja 4. Episode berikutnya. Eps 288. Kota Pandai Besi. 288. Kota Pandai Besi. Jian Chen akhirnya tiba di bangunan pemerintahan klan Miu. Ia mendarat di aula pertama di mana Miu Fan dan lainnya sedang melakukan pertemuan. Walaupun belum pulih, Miu Fan nyatanya tidak terlebih dulu beristirahat melainkan mengumpulkan semua tetua yang lain untuk melakukan rapat darurat. Di singgasananya Miu Fan banyak mengurusi keadaan klan Miu yang tampak berantakan usai kudeta, terutama di bidang bisnis klannya yaitu asosiasi. Satu hal yang masih bisa disyukuri adalah resep pil yang diinginkan pendekar Kekaisaran Qilin tidak berhasil dicuri oleh mereka. Meski Miu Xian menyiksa dirinya dan para tetua yang lain untuk mendapatkan resep pil tersebut, tetapi pria tua itu tidak berhasil mendapatkannya. Semua tetua bungkam dan tidak mau membocorkan resep pil bahkan jika kehilangan nyawa sekalipun. Kedatangan Jian Chen ke sana cukup membuat semua perhatian tertuju padanya, apalagi Jian Chen datang dengan cara melayang. Semua tetua di aula telah mengetahui kekuatan Jian Chen yang mengalahkan pendekar-pendekar tingkat tinggi Kekaisaran Qilin. Menyaksikan Jian Chen bisa mengimbangi bahkan membunuh lawan-lawannya membuat mereka mengerti kekuatan Jian Chen sebenarnya. Para tetua yang sudah mengenal Jian Chen sejak dulu merasa takjub atas peningkatan Jian Chen yang menurutnya di luar nalar mereka. 5 tahun yang lalu pemuda itu masih berada di alam jiwa, tetapi sekarang kekuatannya tak bisa diukur walau hanya dengan pandangan mata sekalipun. Miu Fan berusaha turun dari singgasananya meski seluruh tubuhnya masih kesakitan atas siksaan Miu Xian. Ia kemudian memberikan hormat pada Jian Chen sekaligus mengucapkan terima kasihnya. Miu Lin serta tetua yang lain mengikuti. Bisa dibilang saat ini Jian Chen adalah pahlawan bagi klan Miu. Jika tidak ada keberadaan dirinya mungkin klan Miu tidak akan bisa lagi diselamatkan bahkan jika dibantu kekaisaran sekalipun. Jian Chen menanggapinya dengan senyuman canggung. Jujur saja ia tidak terlalu nyaman diperlakukan demikian. Lagi pula sudah sewajarnya ia membantu klan Miu karena klan tersebut pernah membantu klan Jian berulang kali. Jian Chen tidak ingin terlalu ikut campur dengan urusan pemerintahan klan Miu karena menurutnya hal itu adalah privasi mereka sehingga Jian Chen meninggalkan ruang rapat tersebut setelah urusannya selesai. Miu Lin diperintahkan Miu Fan untuk menemani Jian Chen ke tempat istirahatnya. Karena jika dibanding yang lain, Miu Lin adalah yang paling dekat dengan Jian Chen. Tuan Muda Jian, terima kasih karena telah membantu klan Miu. Kami amat berhutang budi padamu. Miu Lin membuka suaranya saat keduanya berjalan menelusuri lorong. Tidak apa Nona Lin. Aku juga adalah bagian dari asosiasi klan, jadi sudah sepatutnya kita saling membantu. Miu Lin ingin berkata sesuatu lagi tetapi akhirnya memilih diam. Ia mengerti ucapan terima kasih saja tidak cukup untuk apa yang Jian Chen lakukan. Miu Lin hanya berjanji pada dirinya akan membantu klan Jian di masa depan.
Miulin membawa Jian Chen ke sebuah kamar yang biasanya digunakan oleh para tamu yang datang ke klan Miu. Meski Jian Chen tidak terluka dalam pertarungan tersebut, tetapi Miulin mengerti Jian Chen membutuhkan istirahat. Sebelum berpisah, Miulin mengatakan bahwa Jian Ya saat ini sedang beristirahat di salah satu kamar yang lain. Jian Chen mengangguk lalu menutup pintu kamarnya. Ia menghempaskan tubuhnya ke tempat tidur di detik itu juga. Ini benar-benar melelahkan. Jian Chen memejamkan matanya di tempat tidur. Tenaga dalamnya benar-benar terkuras banyak saat melawan pendekar-pendekar Kekaisaran Qilin, apalagi ketika ia harus menghadapi 3 alam raja sekaligus. Seumur hidupnya, baru pertama kali ia harus menghadapi pendekar yang kekuatannya di atas alam langit. Kalau saja Jian Chen tidak mempelajari teknik pedang gerhana dari gurunya, ia tidak yakin bisa menghadapi mereka sekaligus. Ada banyak faktor yang membuat kekuatan bertarung Jian Chen sudah lebih kuat dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Dimulai dari teknik-teknik yang ia pelajari, pengalaman bertarungnya, serta elemen yang ia miliki. Di kehidupan pertama, Jian Chen mungkin akan kesulitan menghadapi 3 lawannya yang berada di ranah alam yang sama, tetapi sekarang ia bisa menghadapi 4-5 lawan sekaligus jika menggunakan seluruh kekuatannya. Ini belum cukup. Aku harus lebih memahami tahap kultivasi bela diri selanjutnya. Jian Chen mengambil posisi duduk sila. Pemahaman bela dirinya sedikit bertambah saat melawan pendekar Kekaisaran Qilin sebelumnya. Jika pemahaman bela diri Jian Chen meningkat, maka ada kemungkinan ia bisa ke tahap alam selanjutnya dari kultivasi Dewa Cahaya. Sesudah Dewa Cahaya Bintang, maka Jian Chen akan menerobos ke alam Dewa Cahaya Rasi Bintang. Jian Chen yakin jika ia berhasil ke ranah tersebut, kekuatannya akan menyamai mereka yang berada di ranah alam dewa, tingkatan setelah pendekar alam raja. Dengan kekuatannya sekarang, Jian Chen tidak akan sanggup melawan Kekaisaran Qilin seutuhnya. Ia harus berlatih menjadi lebih kuat lagi. Sesudah beristirahat selama 3 hari dan memulihkan tenaga dalamnya, Jian Chen keluar dari kamar tepat ketika waktu sudah malam. Yang didapati ketika ia membuka pintu adalah seorang perempuan yang sudah berdiri di depan pintu kamarnya yang sepertinya sudah menunggunya keluar. "Ah, maaf. Apa aku mengganggumu?" Jian Ya tergugup salah tingkah. Jian Chen batuk pelan. Ia tidak menduga Jian Ya lah yang akan datang ke kamarnya. Jian Chen sebenarnya memang akan bertemu gadis itu sebab alasannya keluar, tetapi tidak menduga Jian Ya yang akan lebih dulu menghampirinya. Jian Chen sedikit menatap wajah Jian Ya. Gadis itu tidak mengalami luka apapun setelah menyusup ke klan Miu, tetapi mentalnya sedikit terganggu. Mungkin Jian Ya telah melihat sesuatu yang membuat cara pandangnya berbeda. "Apa kau baik-baik saja?" Jian Chen tersenyum lembut pada gadis itu, mengelus pipinya pelan. Jian Ya hanya menjawabnya dengan anggukan pelan. Gadis itu sedikit tersipu karena Jian Chen memperlakukannya demikian. Alasan Jian Ya kesini karena merasa khawatir pada Jian Chen setelah menyaksikan pemuda itu bertarung hebat di atas langit. Melihat Jian Chen baik-baik saja membuat perasaan gadis itu sedikit tenang sekarang. Jian Ya kemudian menyampaikan alasan lainnya, ia kesini karena esok hari gadis itu harus pergi ke kota Pandai Besi. Jian Ya sebenarnya sudah terlambat dari jadwal waktu yang seharusnya, namun menyaksikan ada konflik besar di klan Miu, dirinya juga tak bisa diam saja. Jian Chen sedikit terkejut mendengar hal tersebut.
Ia mengetahui kota pandai besi yang dimaksud adalah kota Donghu, namun yang membuat ia bereaksi karena gadis itu memiliki tujuan yang sama dengannya. Niat awalnya setelah Jian Chen mengantarkan Miu Lin ke klannya, ia memang akan pergi ke sana. Jian Chen dan Jian Ya mungkin pergi ke tempat yang sama, namun tujuan mereka berbeda. Sebenarnya aku juga berencana akan pergi ke kota itu. Jian Chen menggaruk pipi dengan canggung. Ia yakin Jian Ya akan beranggapan berbeda mengenai dirinya, tetapi Jian Chen tidak menghiraukan hal tersebut, terutama karena gadis itu pasti menyadari tentang perasaan ia padanya. Jian Chen kemudian mengajak Jian Ya pergi bersama-sama. Mengingat gadis itu bisa terbang, tidak ada alasan bagi Jian Chen jika pergi ke sana bersamanya. Ajakan tersebut diangguki oleh Jian Ya. Sebetulnya sejak awal ia berharap Jian Chen ikut bersamanya, namun tidak menyangka pemuda itu justru malah yang mengajaknya. Jian Chen tersenyum lembut sebelum mengelus pucuk kepala gadis itu pelan. Ia merasakan Jian Ya sangat senang dengan ajakan tersebut. Episode sebelumnya. Eps 287, Hubungan. Episode berikutnya. Eps 289, Kekayaan Kekayaan asosiasi. Tangan Jian Chen yang mengelus pucuk kepala Jian Ya harus terhenti ketika tiba-tiba Miu Lin mendatangi keduanya. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Kalau begitu aku akan kembali lain waktu. Miu Lin tersenyum dengan canggung. Ia merasa bersalah telah mengganggu aksi romantis keduanya. Nona Lin, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Jian Ya mencoba menjelaskan dengan terbata-bata, namun penjelasannya justru membuat situasinya jadi lebih buruk. Miu Lin tertawa kecil. Tingkah Jian Ya yang salah tingkah membuat ia lupa bahwa perempuan itu masih terbilang seorang gadis polos, mengecualikan aura kebangsawanannya. Jian Ya mungkin adalah jenius di bidang bela diri maupun politik serta selalu bersikap dewasa setiap harinya, namun dihadapkan dengan masalah cinta Jian Ya tidak memiliki pengalaman alias nol besar. Setelah dipikir kembali, Jian Chen juga hampir demikian. Miu Lin hanya bisa tertawa dalam hati saat menyaksikan kedua manusia itu sama-sama tidak bisa mengungkapkan perasaannya dalam bentuk kata-kata. Tentu saja cinta tidak harus melulu dibuktikan dengan pengungkapan. Cinta sesungguhnya justru berasal dari tindakan, bukan kata-kata manis atau hanya gombalan belaka. Nona Lin, apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Jian Chen mencoba mengalihkan topik. Jujur saja ia tidak nyaman ketika Miu Lin membaca situasinya seperti buku. Oh, maaf, aku hampir lupa dengan itu. Miu Lin tersenyum lebar sebelum menyerahkan sebuah gulungan kertas pada Jian Chen. Aku sebenarnya akan meninggalkan kertas itu di depan kamar Tuan Muda, tetapi karena Anda sudah keluar, lebih baik aku memberikannya sekarang. Jian Chen membaca surat dari Miu Lin. Surat tersebut ditulis oleh Kaisar Naga pada Miu Fan, namun Miu Lin memberikannya pada Jian Chen karena menurutnya pemuda itu berhak untuk mengetahuinya juga. Pemerintahan Provinsi Naga Angin telah dikuasai oleh organisasi Xiao Pemburu. Jian Chen membaca surat tersebut. Bagaimana Kekaisaran bisa tahu bahwa mereka adalah pelakunya? Tuan Muda Jian, informasi ini diambil oleh mata-mata Kekaisaran Naga. Keakuratan informasinya tidak akan diragukan lagi. Miu Lin menjelaskan bahwa setiap provinsi mempunyai mata-mata yang dikirimkan pemerintah Kekaisaran. Hal ini dilakukan agar Kaisar Naga dapat memantau seluruh 12 provinsi untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Jian Chen mengangguk mengerti.
Ia kemudian membaca lagi surat tersebut dan setiap informasi setelahnya akan lebih mengejutkan dari informasi sebelumnya. Setidaknya sudah ada 3 provinsi yang telah dikuasai oleh organisasi Xiao pemburu. Jian Chen memijat kepalanya yang tiba-tiba terasa sakit. Belum masalah Kekaisaran Qilin selesai, masalah lain bermunculan. Meski Jian Chen telah berhasil membunuh 3 anggota mereka, sepertinya tidak membuat para Xiao itu berhenti bertindak. Jian Chen menghela nafas. Ia sadar masalah di Kekaisaran Naga tidak akan selesai sebelum ia menghancurkan dalangnya. Menurut Jian Chen, sumber masalah di Kekaisaran Naga saat ini berasal dari para Xiao tersebut. Setelah menutup suratnya, Jian Chen kemudian menjelaskan tentang besok ia akan pergi bersama Jian Ya ke kota Donghu. Kalau begitu aku akan menyampaikan pada Ketua Fan. Beliau berencana memberikan sesuatu padamu. Jian Chen ingin berkata untuk tidak perlu, tetapi Miu Lin sudah pergi sebelum ia berkata-kata. Benar saja. Esok harinya ia dibawa ke ruangan khusus yang ada di bangunan klan Miu. Mata Jian Chen terbuka lebar saat dihadapkan dengan pemandangan gunungan koin emas yang tinggi dan memiliki luas sejauh mata memandang di ruangan besar tersebut. Ini. Jian Chen sampai sulit berkata-kata. Gunungan emas yang dilihatnya benar-benar mengejutkannya. Bahkan di mimpi sekalipun ia tidak membayangkan ada gunungan emas sebanyak ini. Ini adalah gudang harta dari penghasilan asosiasi klan Miu. Terdapat 10 ruangan termasuk di sini. Miu Lin menjelaskan. Jika uang asosiasi sebanyak ini kenapa tidak dimasukkan ke dalam cincin ruang? Jian Chen batuk pelan sebelum menoleh pada Miu Lin. Miu Lin tersenyum tipis lalu mengatakan klannya sudah banyak membeli cincin ruang berjenis emas untuk meminimalisir tempat, tetapi tetap saja cincin-cincin itu tidak cukup menampung penghasilan asosiasi. Kalaupun klan Miu mempunyai cincin ruang jenis ametis di mana ruangannya tak terbatas, mereka tetap memilih tidak akan menggunakannya. Alasannya cukup sederhana. Jika harta sebanyak klan Miu dikumpulkan pada satu cincin ruang, maka andai cincinnya hilang maka harta kekayaan klan Miu akan hilang seluruhnya. Sebab itu klan Miu sengaja memisahkan harta penyimpanan mereka di ruang yang berbeda dan dalam bentuk gunungan seperti ini. Ketua Fan ingin memberikan hadiah pada Tuan Muda, tetapi karena tidak mengetahui harus menghadiahi sebanyak apa sehingga beliau mengatakan kau boleh mengambil koin emas sesuka Anda. Jian Chen hampir tersedak nafasnya sendiri sebelum diganti dengan senyuman tipis. Nona Lin, apa Anda tidak takut jika aku mengambil seluruhnya jika Anda berkata demikian? Jian Chen menunjukkan cincin ruangnya berjenis mutiara hitam, di mana di dalam cincin itu ia memiliki ruang tak terhingga seperti cincin ruang berjenis ametis. Aku tahu Tuan Muda Jian akan berkata demikian dan aku juga tahu Tuan Muda tidak akan melakukan yang barusan dikatakan. Miu Lin tersenyum penuh makna. Jian Chen tertawa kecil. Jelas sekali gadis itu sudah mengenal baik tentang dirinya. Walaupun Jian Chen tetap tergiur dengan sebuah nilai uang, tetapi tidak sampai membuatnya jadi rakus apalagi sampai gelap mata. Bagi Jian Chen, sebanyak apapun kekayaan seseorang, baik itu kaya ataupun miskin, mereka tetap makan satu piring. Tentu saja uang bukan hanya soal makanan saja. Dengan uang kau bisa membeli barang yang diinginkan, status, juga harga diri. Bahkan di dunia persilatan pun uang adalah salah satu faktor masalah dalam setiap kejahatan. Uang bisa juga menciptakan peperangan besar. Salah satu contohnya adalah penyerangan terhadap klan Jian akibat tambang emas. Jian Chen kemudian mulai melangkah ke gunungan emas itu.
Jumlah koin emas yang dikumpulkan sangat besar dibandingkan di makam kuno dulu. Jika diperhitungkan, uang ini tidak akan habis sampai 50 keturunan sekalipun. Jian Chen mulai menghisap gunungan cincin emas tersebut. Setidaknya ia mengambil 1/4 dari jumlah koin emas di ruangan itu. Ekspresi Miulin campur aduk tetapi ia berusaha mempertahankan senyumannya. Walaupun hanya 1/4 yang diambil, Miulin yakin uang yang diambil Jian Chen lebih dari ratusan juta koin emas, bahkan bisa jadi sampai 1 miliar koin emas. Miulin menelan ludah. Uang yang sama bisa menafkahi sebuah kota menengah selama beberapa tahun. Sesudah urusannya selesai, Jian Chen berpamitan terakhir kali pada Miulin, Miu Fan serta para tetua yang lain sebelum ia pergi. Jian Ya sudah menunggunya sejak tadi di perbatasan klan. Kedatangan Jian Chen membuat gadis itu tersenyum lembut. Jian Chen memperhatikan Jian Ya beberapa saat. Gadis itu terlihat lebih cantik dari biasanya. Pandangan Jian Chen membuat Jian Ya tersipu malu, tetapi itu belum seberapa saat Jian Chen mengatakan sesuatu setelahnya. "Kau tampak sangat cantik hari ini." Jian Chen tersenyum hangat, mengelus pipi Jian Ya lembut. Jian Ya mengangguk pelan sambil memainkan anak rambutnya. Gadis itu tampak malu-malu saat ingin bertatapan mata dengan Jian Chen. Episode sebelumnya. Eps 288. Kota Pandai Besi. Episode berikutnya. Eps 290. Nasib Kekaisaran Qilin. Eps 290. Nasib Kekaisaran Qilin. Apa semua yang kau laporkan ini benar? Jika kau berbohong padaku maka kepalamu akan melayang sekarang juga. Yang mulia, hamba Yidak punya keberanian untuk berbohong. Tetua Yang Tian dan Tetua Xiao bersaudara memang sungguh telah mati. 2 hari berlalu usai Jian Chen membunuh 3 pilar Kekaisaran Qilin. Kabar tersebut sudah terdengar oleh Kaisar Qilin yang berada di istananya. Kaisar Qilin sedang melakukan rapat besar di singgasananya saat tiba-tiba seorang prajurit datang dan melaporkan apa yang terjadi pada para tetua yang dikirimkan ke Kekaisaran Naga. Prajurit tersebut adalah satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian yang Jian Chen lakukan. Ia kemudian mengabarkan semua yang dilihatnya pada Yang Mulia Kaisar Qilin. Tentu saja kabar itu terlalu mengejutkan, bahkan tidak bisa dipercaya, tetapi setelah melihat prajurit yang melaporkannya adalah prajurit berpangkat tinggi, sulit rasanya perkataan ia merupakan kebohongan. Kaisar Qilin mengatur nafasnya yang mulai memburu, mencoba menstabilkan emosinya agar tenang, tetapi tetap saja kabar 3 tetuanya terbunuh benar-benar mengejutkannya. Bukan hanya Kaisar Qilin saja yang terkejut. Para tetua lain yang ada di ruangan rapat itu juga sama terkejutnya ketika mendengarnya. Tidak ada yang pernah menduga rekan mereka bisa terkubur di sana untuk selamanya. Bukan hanya 3 tetua saja yang terbunuh, tetapi menurut cerita prajurit itu, belasan pendekar alam langit yang mengikuti juga tewas di waktu dan tempat yang sama. Siapa yang membunuhnya? Bagaimana bisa Tetua Tian dapat terbunuh begitu saja? Salah tetua tidak bertahan untuk bertanya langsung. Itu. Prajurit itu sedikit ragu mengatakannya, tetapi pada akhirnya ia melaporkan kejadian sebenarnya bahwa mereka semua terbunuh oleh orang yang sama. Kaisar Qilin seketika tercengang, begitu juga dengan pilar tetua yang lain. Informasi tersebut benar-benar mengguncangkan jiwa mereka. Kaisar Qilin, yang merupakan jagoan nomor 1 di kekaisarannya, akan kesulitan melawan Yang Tian dan 2 Xiao bersaudara sekaligus.
Kalaupun ia berhasil membunuh ketiganya, Kaisar Qilin yakin salah satu tangan atau kakinya akan menjadi korban. Kekuatan Yang Tian dan lainnya tidak terlalu jauh di bawahku. Jika ia bisa membunuhnya maka dia akan jadi lawan yang tangguh bagiku. Kaisar Qilin mengepalkan tangan keras. Jelas situasinya tidak seperti yang dibayangkannya. Menurut prajurit tersebut, orang yang melakukan pembunuhan pada 3 tetuanya adalah seorang pendekar yang terlihat belasan tahun, berwajah tampan serta memiliki mata emas. Prajurit itu sedikit merinding ketika mengingat kejadian rekan-rekannya dibantai oleh Jian Chen. Mata emas pria itu sebenarnya sangat indah, namun saat kejadian pembantaian yang dilakukannya, mata emasnya menjadi lebih dingin dan menakutkan. Kaisar Qilin terdiam beberapa saat, tampak berpikir keras. Sebelum laporan dari prajurit itu, sebenarnya ada berita lain yang tak kalah mengejutkannya. Mata-mata yang ia kirimkan ke istana Kaisar Naga tidak mengirimkan kabar selama beberapa hari terakhir ini, padahal biasanya pembunuh nomor 2 itu akan melaporkan apa yang terjadi di setiap harinya padanya. Belum lagi ia mendengar bahwa bajak laut naga ombak telah lenyap di tengah laut. Awalnya Kaisar Qilin tidak terlalu menghiraukan berita-berita tersebut karena beranggapan bahwa mereka hanya kehilangan kontak keberadaannya saja, tetapi setelah berita ini ia yakin bajak laut naga ombak maupun mata-matanya sudah terbunuh juga. Sebenarnya siapa dia? Kaisar Qilin menggigit bibirnya. Ia sudah mencari tahu Kekaisaran Naga sejak lama sebelum ia menyatakan perang dengan kekaisaran tersebut. Ia juga mengetahui 10 jagoan terkuat Kekaisaran Naga, di mana yang terkuat hanya berada di ranah puncak alam langit. Umumnya pendekar tingkat tinggi selalu diketahui oleh orang banyak, namun pemuda yang membunuh 3 tetuanya jelas adalah pendekar misterius yang bersembunyi di kekaisaran tersebut. Yang Mulia Kaisar, bagaimana rencana Anda selanjutnya? Terbunuhnya Tetua Yang dan Xiao bersaudara jelas dilakukan oleh pendekar yang tak biasa. Apakah kita akan melanjutkan peperangan ini? Tanya tetua pilar yang lain. Dari 10 jagoan terkuat di Kekaisaran Qilin, Yang Tian menduduki posisi kelima. Ia juga merupakan tetua terkuat kedua di antara tetua yang lain. Jika Yang Tian dapat terbunuh begitu saja di Kekaisaran Naga, maka tetua yang lain akan bernasib sama jika peperangan akan tetap terjadi. Kaisar Qilin memejamkan matanya sejenak sebelum akhirnya membuka matanya perlahan. Kita sudah mempersiapkan perang kekaisaran ini sejak lama. Sudah sepatutnya hal ini bukan perkara mudah. Andai di saat peperangan nanti pendekar itu muncul, akulah yang menghadapinya. Kaisar Qilin sudah membulatkan tekadnya untuk menguasai Kekaisaran Naga. Kekhawatirannya pada kekaisaran itu semakin nyata dengan adanya sosok kuat seperti Jian Chen. Jika terus dibiarkan begitu lama maka kekuatan Kekaisaran Naga benar-benar akan menyaingi Kekaisaran Qilin, bahkan bisa jadi lebih. Satu hal yang diceritakan prajurit itu beserta kejadian-kejadian yang lain bahwa pendekar misterius itu memiliki hubungan dengan klan Miu atau tepatnya asosiasi mereka. Kaisar Qilin sudah mendapatkan informasi mengenai asosiasi tersebut. Dari yang diketahuinya, bukan hanya mereka menyediakan berbagai pil sumber daya tetapi memiliki kekuatan yang tersembunyi. Setelah dipikir lagi semuanya masuk akal dan saling berhubungan. Pendekar yang memata-matai Kaisar Naga tewas setelah ada laporan berkaitan dengan asosiasi. Belum lagi bajak laut naga ombak juga lenyap di lautan saat berusaha ingin membunuh salah satu petingginya. Mengingat 3 tetuanya mengusik klan Miu, maka tidak mengherankan mereka juga harus berurusan dengan pendekar misterius tersebut.
Selama Kaisar Qilin mengambil pilihan-pilihan bijak dan tidak menyinggung asosiasi tersebut, maka ada kemungkinan pendekar misterius itu tidak akan bertindak. Satu hal yang masih membuat Kaisar Qilin bertanya-tanya sampai sekarang adalah mengenai resep pil yang dibuat asosiasi klan Miu. Resep pil itu jelas-jelas sumber daya yang berkhasiat tinggi. Bahkan di Kekaisaran Qilin sekalipun tidak ada yang bisa membuatnya. Anehnya pembuatan pil itu bisa ada di kekaisaran kecil seperti Kekaisaran Naga. Kaisar Qilin berpikir bahwa ada dalang lain di balik asosiasi klan Miu. Mungkin ahli alkimia yang berasal dari Kekaisaran Phoenix yang menyamar mengingat ada pendekar kuat di dalamnya. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka situasi lebih gawat dari perkiraannya. Rapat tersebut berakhir lebih cepat dari seharusnya. Beberapa tetua beserta yang lain segera meninggalkan ruangannya kecuali Kaisar Qilin. Sesudah semuanya benar-benar pergi dan Kaisar Qilin seorang diri, barulah ada seorang pria sepuh yang tiba-tiba muncul di ruang hampa. Pria sepuh itu memakai jubah emas, tampak mewah serta berwibawa dengan rambut dan janggutnya yang sudah memutih. Sementara kekuatannya tidak bisa disandingkan dengan Kaisar Qilin sekalipun. Kaisar Qilin segera berlutut di hadapannya. Pria sepuh itu yang tak lain adalah ayah kandungnya yang sudah dikabarkan meninggal oleh dunia luar dan sengaja memalsukan kematiannya. Kekuatan pria sepuh itu bukan lagi di ranah alam raja. Jika seseorang melihatnya lebih detail, maka mereka akan merasakan kekuatan besar yang terpendam dari pria sepuh itu.